إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita, itu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan munkar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini adalah larangan bagi kita orang-orang yang beriman mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengapa? Karena Allah menjelaskan bahwa wa may yattabi khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu memerintahkan perbuatan keji dan munkar yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Maka berhati-hatilah kita terhadap musuh kita, yaitu syaitan. Lalu siapa itu syaitan? Syaitan itu pada zaman dirahmati Allah sebenarnya adalah sifat. Sifat untuk menyebut setiap makhluk yang melakukan maksiat, berbuat jahat, tidak taat kepada Allah, itu syaitan. Sifat. Makhluknya bisa manusia, bisa jin. Allah Subhanahu wa taala jelaskan syaitan itu bisa manusia, bisa jin. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 112. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Yang demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Setan dari jenis manusia dan jin. Berarti setan itu sifat. Makhluknya bisa manusia, bisa jin. Oleh karena itu sering kali kita menyebut setan itu dari kalangan jin. Padahal ada manusia disebut dengan setan, yaitu mereka yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, maka mereka sebenarnya adalah setan sifatnya. Lalu apa bedanya dengan jin? Jin itu para jamaah dirahmati Allah adalah makhluk Allah sama seperti manusia, hanya berbeda Allah menciptakannya. Allah ciptakan kita dari tanah, sedangkan Allah ciptakan jin dari
api. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Inilah dasar yang membedakan penciptaan manusia dan jin. Namun antara manusia dan jin sama, mereka memiliki beban untuk beribadah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka jin pun sama, beribadah kepada Allah. Meskipun sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang ingkar, ada yang taat. Maka manusia yang taat, dia adalah orang-orang yang beriman. Jin yang taat adalah jin-jin yang beriman. Manusia yang bermaksiat, dia termasuk dari syaitan. Jin-jin yang bermaksiat juga termasuk golongan syaitan. Lalu apa bedanya jin dengan iblis? Iblis itu pada zaman dan mati Allah adalah salah satu jenis jin. Iblis itu termasuk golongan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, iblis termasuk golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, dia membangkang terhadap perintah Rabbnya. Ayat ini menjelaskan bahwa kana minal jin, iblis termasuk golongan jin. Dan jin yang tidak taat kepada Allah, yaitu iblis ini, dia maka termasuk golongan syaitan. Oleh karena itu, kenapa Allah perintahkan kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena syaitan ini, iblis ini pernah berjanji. Dia pernah berkata, sebagaimana diungkap di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini janji iblis. Iblis berjanji akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Oleh karena itu setan berupaya, iblis berupaya bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 langkah setan menjerumuskan manusia. Yang pertama, setan akan menggoda manusia bagaimana caranya supaya keluar dari Islam, supaya kafir, supaya berbuat syirik kepada Allah, supaya murtad. Ini cara yang pertama. Kalau ternyata cara yang pertama tidak bisa juga, dia akan cari cara yang kedua. Bagaimana caranya menyesatkan manusia sehingga dia beribadah kepada Allah tapi tersesat dari jalan kebenaran. Kalau nggak bisa juga, maka setan akan cari cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa yang dia lakukan? Membujuk manusia untuk melakukan dosa-dosa besar, dosa yang tidak diampuni kecuali dengan taubat dan nasuha. Kalau keimanannya kuat, nggak bisa digoda dengan dosa besar, maka yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim, setan akan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ini yang seringkali terjatuh manusia. Dosa kecil nanti juga dihapus. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la tahqiruna minal dzunub. Jangan kalian menganggap remeh terhadap dosa yang mungkin kalian anggap kecil di hadapan kalian, tapi dosa itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang kita anggap dosa ini adalah kecil, ternyata nanti di hari kiamat kita mendapatkan dosa. Kenapa? Karena yang kecil itu kalau dibiarkan akan menumpuk menjadi besar. Bukankah gunung yang besar itu terdiri dari butiran pasir yang sangat lembut? Yang kelima, para jamaah dirahmati Allah, kalau ternyata nggak bisa digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil, masih takut sama Allah, maka manusia akan digoda dengan apa? Dengan cara disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah
mubah, makan, minum, tidur, mancing, main bola, itu perkara mubah. Tapi bagaimana setan menyebabkan perkara-perkara mubah ini jadi dosa? Orang main bola sampai ninggalin sholat, orang mancing sampai lupakan sholat, sampai lupa anak istri dan lain sebagainya. Padahal perkara mubah. Makan minum perkara mubah. Tapi ketika makan minumnya berlebihan, maka inilah temannya setan. Apabila makanannya mubazir, inilah temannya setan. Para jamaah darbatullah, inilah 5 langkah setan. Yang keenam, para jamaah darbatullah, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu setan akan menyibukkan orang dengan amalan-amalan yang tidak afdol. Padahal ada amalan-amalan yang paling utama, tapi dia meninggalkannya. Inilah cara setan bagaimana menjerumuskan manusia agar mereka terluput dari pahala dan justru melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.